Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wazali, NIM E2019-1049, Prodi Perbankan Syariah 1. Baik, saya akan mereview 3 video dari Dr. Abdul Wadud Nafis, pelajaran peradaban Islam. Nah, tugas ini adalah tugas untuk UTS saya. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan, yang pertama yaitu tentang peradaban Islam pada masa pra-Islam. Nah, yang kedua, sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah. Nah, yang ketiga, peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama yaitu peradaban Islam pada masa pra-Islam. Nah, sebelum Islam datang, kita mengetahui bahwa masyarakat bangsa Arab mengalami sebuah fase yang dimana fase itu dianggap sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Nah, karena pada masa itu kehidupan manusia sangat semrawut melakukan apa saja yang mereka kehendaki tanpa terikat dengan aturan yang pasti. Nah, pada saat itu moral sangat tidak ada sekali. Nah, fase itu kita kenal yaitu dengan nama zaman jahiliyah. Nah, kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena pada fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kedua yaitu sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah. Nah, pada zaman Rasulullah itu kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran yang meluas, kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide dan lembaga-lembaga dalam politik. Nah, lapangan seni dan lapangan ekonomi sangat berkembang pada saat zaman Rasulullah itu. Nah, bermacam-macam lapangan kebudayaan lain. Nah, yang jelas benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinamisannya menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Nah, yang sangat menarik dalam perkembangan tersebut dari abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal pada bangsa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Rasulullah, dengan pimpinan Nabi dan khalifah-khalifah yang lain, yang disebut pertama kali yaitu kebudayaan saat itu adalah tentang peradaban ilmu yang berkembang saat itu adalah ilmu. Sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad banyak melewati rintangan-rintangan penganiayaan di luar batas manusia. Namun demikian, orang muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad yang sangat sabar dalam menyiarkan agama-agamanya, dalam berdakwah. Nah, pada masa Rasulullah itu ada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini tidak lebih dari 30 tahun masa mereka yang menjadi sangat istimewa karena mengikuti masyhad Nabi, yaitu masyhad Rasulullah secara sempurna sesuai dengan jalan lurus yang Allah kehendaki, yang Allah ridai, dan dan dengan demikian masa ini dianggap sebagai gambaran paling tepat bagi pelaksanaan hukum Islam dan pemerintah Islam. Tentu saja gambaran tersebut, cara pemerintahan mereka itu wajib kita tauladani, yaitu wajib kita ikuti. Nah,
bagi setiap penguasa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, juga bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan untuk rakyatnya. Nah, pada masa ini peradaban Islam mencapai puncak yang sebenarnya. Maksudnya yaitu peradaban manusia yang berakar pada akidah yang berusaha untuk melahirkan manusia-manusia yang bahagia. Pada masa itu manusia telah memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Mereka mendapat perlakuan yang adil, kesamaan, keamanan, dan tentram. Nah, di akhir pada masa pemerintahan itu muncul fitnah yang menimpa kaum muslimin. Fitnah ini telah memecah mereka pada beberapa kelompok dan sekte yang hingga sekarang terus berlangsung. Perpecahan ini antara kaum Ali dengan kaum Muawiyah. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.